Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Daniel pasal yang ke-10. Renungan kita pada hari ini adalah surga mendengar. Daniel masih muda ketika dia diangkut menjadi tawanan ke Babel. Sebagai keturunan bangsawan Yehuda, dia diharuskan menanggalkan semua warisan identitasnya yang lama, termasuk nama, bahasa, serta cara hidupnya. Namun ada satu yang tidak berubah dari Daniel, yakni imannya. Dia tidak mau menukar imannya dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bahkan ketika dia diikutkan dalam seleksi untuk menjadi pegawai kerajaan, dia berkomitmen untuk hidup menaati Tuhan. Daniel 1 ayat 8. Langkah iman dan ketaatan yang ditempuh Daniel ini ternyata bukan hanya bertambah besar bagi kerajaan di mana dia berada, namun juga pada pengambilan keputusan di surga. Di masa tuanya, Daniel mendapat berbagai penglihatan mengenai apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dia menyaksikan kesusahan besar yang akan dihadapi umat Allah di masa depan. Namun dia juga diberitahu bagaimana Allah menyediakan penyelamatannya bagi mereka. Allah sendiri bahkan mengutus malaikat Gabriel untuk menguatkan Daniel, serta memberitahunya berbagai rahasia. Dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat 16 dan Daniel pasal yang ke-9 ayat 21. Semua ini terjadi karena Allah menghargai iman Daniel yang dengan sungguh-sungguh bertekad untuk mencari dan menaati Tuhan. Kita memang tidak tahu persis bagaimana Tuhan akan menjawab doa-doa serta kerinduan kita. Namun dia sungguh mendengar serta memperhatikan seruan umatnya. Bahkan doa yang kita panjatkan dalam hati tanpa kata-kata hanya tertanam dalam pikiran. Terpujilah Allah yang bekerja melampaui apa yang kita minta atau doakan. Ketika kita melangkah mendekat kepada Allah, Dia menyambut kita dengan berlari. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Kekuatan untuk tetap dapat melayani Tuhan sekalipun ada berbagai macam rintangan yang kita hadapi. Saudara, mari kita baca Daniel pasal yang ke-10. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala dan lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang sangat besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun, sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang kukasih, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin-pemimpin termuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada orang yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku
hamba tuanku itu dapat berbicara dengan tuanku. Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara dia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Saudara, mari kita lihat struktur Daniel pasal yang 10 ya. Jadi kalau kita lihat Daniel pasal yang 10, panjang lebar dari ayat 1 sampai yang 20, yang dibicarakan ini ayat 1 bicara tentang latar belakang sejarah, yaitu pada masa pemerintahan Kores. Kemudian di ayat yang kedua dan 3 diceritakan Daniel berkabung. Kemudian Daniel mulai melihat penglihatan-penglihatan. Di ayat 4 sampai 9 dikatakan ada orang berpakaian lenan. Dan gambaran orang yang berpakaian lenan ini berdialog dengan Daniel. Kemudian kita lihat ayat 7 sampai 9 itu adalah reaksi Daniel terhadap penglihatan. Kemudian ada malaikat dan Daniel. Ada tindakan dan ucapan malaikat pasal 10 ayat 10 sampai 16. Ada tanggapan Daniel 10 ayat 16 sampai 17. Tindakan dan ucapan malaikat ayat 10, 18, 19. Dan tanggapan Daniel terhadap ucapan malaikat serta ucapan malaikat. Jadi yang bagian 2 ini banyak penglihatan-penglihatan, Daniel banyak berbicara dengan malaikat. Oke, kita next. Latar belakang sejarah, kita lihat ayat pertama. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja Persia, gitu ya. Suatu firman dinyatakan datang kepada Daniel yang dinamakan Belsasar. Namanya Daniel diganti menjadi Belsasar, nama orang Babel ya. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Jadi inti daripada penglihatan ini adalah kesusahan besar. Nah, dalam penglihatan ini adalah 2 tahun sebelum bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem dari Babilonia, yaitu pada masa pemerintahan ketiga Raja Kores tahun 536 atau 535 sebelum Masehi, di mana Tuhan membuka selubung sejarah dan menunjukkan kepada Daniel beberapa latar belakang sejarah kepada pertentangan yang akan terjadi antara kekuatan kebenaran dan kejahatan. Penglihatan nanti pasal yang ke-11 itu dimulai pada saat zaman Persia dan meluas sehingga pada akhir zaman. Saudara, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 9, kita juga menemukan gambaran yang sama, yaitu malaikat Mikael, malaikatnya itu berperang melawan setan, naga, dan para pengikut setan itu. Jadi ini ceritanya tentang bagaimana kebenaran melawan daripada kejahatan, yang diwakili oleh Tuhan itu pihak kebenaran, dan kejahatan diwakili oleh Persia, Yunani, oleh semua orang yang tidak percaya Tuhan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri khusus Daniel pasal yang 10. Pasal ini memiliki kerangka naratif, jadi cerita gitu ya. Naratif itu cerita, bukan bersifat puisi atau apa, tapi naratif. Berisi wawasan ke dalam kehidupan praktis orang percaya, yaitu bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Pasal ini juga memuat salah satu wahyu Alkitabiah yang paling menarik. Dituliskan sejumlah orang muncul, meski tidak sepenuhnya jelas ada berapa orang yang muncul. Karena di sana ada Daniel, ada pria berpakaian linen, mungkin malaikat, kemudian ada yang namanya Mikael, dan ada pangeran Persia dan Yunani. Jadi semuanya muncul ya. Dalam pasal ini ada 2 penglihatan yang disebutkan, yaitu penglihatan tentang orang yang berpakaian linen dan penglihatan tentang kerajaan-kerajaan dan umat Allah yang akan diperluas pada pasal 11 dan pasal yang ke-12. Nah, di ayat yang kedua dan 3 dikatakan, pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan sedap tidak kumakan. Tidak dijelaskan ya alasan Daniel ini berkabung ini kenapa gitu ya. Namun konteks historis dapat menunjukkan bahwa dia tuh takut akan keputusan Kores. Yang kok takut kenapa? Padahal Kores kan memulangkan orang-orang Yahudi ke tanah Palestina. Iya betul. Tapi ada kemungkinan orang tidak bisa menempati tanah Palestina karena adanya perlawanan daripada pihak orang-orang Samaria.
Mungkin saja terjadi, dan itu menjadi sesuatu kekhawatiran bagi Daniel sehingga Daniel berkabung. Nah, dalam kesusahannya Daniel itu mencari kehadiran Allah melalui doa. Di dalam Daniel pasal 10 ayat 23 yang sedang kita baca ya. Ya toh? Daniel berpuasa sebagian. Ini kan daging anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Ya, mungkin selain daging dan anggur tetap bisa masuk. Dan makanan yang sedap tidak aku makan. Berarti yang makanan yang mungkin hambar-hambar itu tetap dimakan. Ya. Jadi Daniel melakukan aktivitas kerohanian untuk menunjukkan kesungguhannya untuk bergabung demi tanah perjanjian, gitu ya. Nah, kalau kita lihat pasal yang ayat yang kelima, aku angkat mukaku lalu lihat tampak seorang yang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Saudara, ini siapa ya? Ya, saudara, kalau kita lihat dalam bantuan di dalam kitab Wahyu pasal 1 sampai 2, pasal 1 ayat 12 sampai 16, ada persamaan antara apa yang dilihat Daniel dengan apa yang dilihat Yohanes. Kedua makhluk gaib itu digambarkan sebagai laki-laki. Terus dua-duanya memakai jubah panjang, jubah imam. Dua-duanya memiliki selempang atau sabuk emas. Terus mata mereka itu digambarkan sama-sama seperti nyala api. Kaki dan lengan mereka seperti perunggu yang mengkilap. Wajah mereka seperti kilat dan matahari bersinar dengan terik. Keduanya memiliki suara yang sangat dahsyat. Jadi apa yang dilihat Daniel di pasal yang ke-10 ini dengan apa yang dilihat Yohanes di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 12 sampai 16 is the same. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu sangat jelas orang ini adalah Yesus. Jelas Yesus adalah Allah. Beberapa karakteristik Yesus dalam Wahyu 1 adalah karakteristik yang sama di zaman dulu, yaitu Daniel 7 ayat 9, Wahyu 1 ayat 14. Jadi dalam Daniel kita juga percaya orang ini adalah Yesus. Jadi eksistensi Yesus Kristus itu sudah memiliki keberadaan sebelum dia itu inkarnasi ke dalam dunia. Daniel 10 ayat 46 mengingatkan kita bahwa anak manusia surgawi yang disebut dalam Daniel 7 ayat 13-14 itu sudah ada keberadaannya. Dan jadi Daniel bertemu Yesus versi yang prainkarnasi, bukan yang sudah inkarnasi, karena inkarnasinya itu nanti di abad yang pertama. Begitu ya. Sekarang reaksi Daniel terhadap penglihatan. Jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Terus kemudian setelah lihat penglihatan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut tanganku. Nah, Daniel ini bisa bangun karena memang ada tangan yang menyentuh dia, yang membantu dia. Nah, sekarang kita lihat ya. Fakta bahwa sementara hanya Daniel yang melihat penglihatan itu. Karena ini kan yang jelas-jelas melihat penglihatan itu cuma Daniel. Orang-orang yang berada bersama-sama dengan Daniel itu tidak bisa melihat penglihatan ini. Tetapi mereka gemeter, terus pergi melarikan diri. Nah, kenapa? Ini menunjukkan bahwa mereka tuh bisa merasakan kehadiran ilahi, tetapi mereka tidak bisa melihat penglihatannya. Ini mengingatkan kita pada pengalaman Paulus di Damsik dan dampaknya pada teman-temannya dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Karena Rasul Paulus juga pernah mengalami hal demikian. Dia bisa mendengarkan suara dan mengerti arti daripada suara tersebut, tetapi sementara teman-teman seperjalanannya itu hanya mendengar suara tapi tidak mengerti itu ngomong apa. Jadi sangat jarang ya dalam Alkitab itu kita mendengar ada reaksi fisik para nabi ketika mereka menerima penglihatan. Nah, ini kebetulan di dalam kitab Daniel ini diceritakan reaksi Daniel. Namun demikian dalam kasus Daniel kita diberitahu bahwa kekuatannya itu hilang ketika Daniel itu berhadapan dengan pribadi yang gaib. Itu dia langsung jatuh tersungkur, tidak berdaya, kemudian pingsan. Dia bahkan kehabisan nafas dan bahkan bisa berhenti bernafas. Karena itu dia perlu diperkuat agar bisa berdiri tegak di dalam Daniel pasal yang 10 ayat yang 11. Panggilan jangan takut, gitu. Ini menunjukkan bahwa Daniel sebenarnya takut melihat hal-hal supranatural yang luar biasa ini. Apa yang jadi alasan mengapa fenomena ini dicatat di sini? Saudara, jadi gini ya. Daniel itu melihat teofani. Teofani itu apa? Teofani itu penampakan Tuhan. Hal ini membuat dia tuh kehilangan kekuatannya.
Manusia tidak tahan melihat Tuhan, walau hanya dalam bayangan. Nah, Daniel ketika melihat Tuhan itu jadi lemes, jadi jatuh pingsan. Kemudian Daniel disentuh oleh suatu tangan di dalam Daniel 10 ayat 10, 16 dan 18. 3 kali Daniel disentuh. Sentuhan fisik ini sangat penting ya bagi kebanyakan manusia, karena mereka didorong dan dihibur oleh kehadiran makhluk lain yang mendekat dan menunjukkan perhatian. Di sini Daniel disentuh oleh suatu makhluk. Apakah dia disentuh oleh orang berpakaian linen atau orang malaikat? Nah, kalau kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 21 dan 22, dikatakan gini ya, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah cepat ke arahku Gabriel, dan dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu, itu pada waktu persembahan korban petang hari. Jadi kalau kita merujuk pada Daniel pasal 9, besar kemungkinan bahwa orang yang menolong Daniel ini adalah malaikat. Lalu dia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang dan memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Saudara, ada dialog antara malaikat dan Daniel. Daniel diberikan dorongan. 2 kali dia diberitahukan bahwa Allah itu sangat mencintai dia. Di dalam Daniel pasal yang 10 ayat 11-19, 11 dan 19. Siapa yang tidak ingin mendengarnya dari sama manusia, dan terlebih lagi dari Tuhan. 2 kali Daniel juga diberitahu untuk tidak takut dalam Daniel 10 ayat 12-19. Damai akan menyertainya. Jadi ini benar-benar Daniel dikasih keterangan karena Daniel itu takut, worried sampai berpuasa, sehingga Daniel diberi dorongan. Saudara, ayat 16-17 ini penting ya. Ada sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu ku buka mulutku dan mulai berbicara. Jadi di sini kita lihat ya, Daniel lemas sekali, kemudian disentuh, dibantu malaikat. Kemudian di lain pihak ada makhluk lain yang menyerupai manusia, menyentuh bibirnya. Bibirnya yang keluh itu mulai dibuka dan bisa berbicara. Terus kemudian, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Saudara, saya percaya seorang yang menyerupai manusia ini adalah Yesus sendiri. Yesus juga seringkali disebut sebagai anak manusia, ya toh? Bahkan ada sesosok yang seperti anak manusia yang hadir pada waktu untuk menolong Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api. Jadi ini adalah pribadi ilahi, yaitu Yesus sendiri yang menyentuh bibir Daniel, dalam pengertian memberikan kuasa kepada yang tidak mampu berbicara, menjadi mampu untuk berbicara sehingga mampu menyuarakan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang sejati adalah hamba Tuhan yang benar-benar menyerahkan hidupnya, yang menggantungkan segala kemampuannya kepada Tuhan. Saudara lihat ayat 17. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku. Bukankah tidak ada kekuatan lagi ada padaku, dan tidak ada lagi nafas padaku. Saudara tidak punya kekuatan, itu memang manusiawi. Tapi bukan itu yang dijadikan dasar alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Karena begitu kita komit untuk melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara tidak percaya? Lihat ayat 18. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu, dijelaskan lagi ya. Dia itu pribadi yang gaib itu, pribadi yang mulia itu menyentuh aku, menyentuh yang kedua kalinya ya, dan memberikan aku kekuatan. Saudara, sementara dia berbicara padaku, aku merasa kuat lagi. Jadi ini Daniel merasa kuat lagi. Terus Daniel berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Jadi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, Daniel itu siap untuk melayani Tuhan, siap menjadi sang pemberita Injil, sang pemberita kabar kesukaan bagi orang-orang yang belum mendengarnya. Jadi kekuatan manusia berasal dari Tuhan. Tanpa adanya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada manusia, maka manusia tidak pernah bisa memiliki ketahanan atau endurance di dalam melayani Tuhan. Yang berikutnya adalah memiliki ketetapan hati dalam membela kebenaran. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sudah aku selesai dengan dia, orang Persia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Saudara, memang ada peperangan fisik ya antara penguasa dunia saat itu, yaitu Persia dan Yunani. Saudara, kerajaan Babel dikalahkan oleh Persia, Persia dikalahkan oleh Yunani, Yunani nanti dikalahkan oleh Romawi. Jadi ini kerajaan itu saling menghancurkan satu sama lain. Dan ini mengajarkan kita, sebagai orang Kristen, kita juga harus memiliki hati yang berperang.
Berperang terhadap apa? Berperang berperang untuk melawan kejahatan. Kejahatan yang merajalela di dunia ini harus kita lawan, kita hancurkan. Jangan pernah Anda berdiri di sisi yang mendukung kejahatan. Untuk berdiri di atas kebenaran dan membela kebenaran ini yang harus kita miliki, yaitu memiliki ketetapan hati. Saudara perhatikan ayat 21. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku, di pihaknya Tuhan ya, dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael. Karena Mikael memiliki daripada hati yang mau membela kebenaran. Ini yang harus kita miliki, tetap memiliki hati yang condong untuk menegakkan kebenaran, tanpa terganggu sedikit pun oleh godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia. Saudara, di dunia ini ada banyak godaan yang sangat menarik lagi, yang sangat mungkin untuk menggoda kita keluar daripada kebenaran dan tunduk kepada kesesatan. Tetapi kuatlah di dalam Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama ketika Daniel lemah, lesu, letih, dan ketika tangan itu yang besar dan luar biasa menyentuh kehidupan Daniel, Daniel diubahkan dan menjadi orang yang siap untuk melayani Tuhan. Saudara, maukah Anda menjadi the next Daniel? Orang yang siap diubahkan oleh Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan, dan orang yang tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi selalu mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.